Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, apa itu usaha hukumah? Usaha hukumah ini adalah kerja untuk memperoleh keuntungan sendiri. Ciri-ciri kerja atau usaha hukumah adalah mengajak manusia kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengumpulkan orang-orang untuk mengambil manfaat dunia. Saudara-saudara sekalian, apa itu manfaat dunia? Berupa harta, jabatan, dan sebagainya. Hasil daripada kerja hukumah adalah keterikatan dan paksaan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan sebentar. Ya, atur kameranya dulu nih. Saudara-saudara sekalian, Maulana Yusuf rahmatullah alaih berkata, pada zaman kemerosotan umat di mana jalan-jalan istifadah. Apa itu istifadah? Istifadah itu mengambil manfaat dari khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istifadah itu mengambil manfaat. Bagaimana istifadah dari khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengambil manfaat dari khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal semakin tertutup. Dan orang-orang merasa cukup dengan membangun kehidupan dunia yang bersifat sementara dengan mengerahkan segenap kemampuan untuk usaha dunia yang hina dan fana ini. Ketika semakin merebak, saudara-saudara sekalian, hanya dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menunjukkan hamba-hambanya kepada jalan yang mulia, maka kita buat silaturahmi dan jauhlah dan mujahadah dengan mengorbankan harta dan diri di dalam dakwah ini yang hakikatnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menimbulkan harapan jalan-jalan hidayah akan terbuka, bukan hanya untuk orang-orang yang bermujahadah, tetapi untuk seluruh umat Islam pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat bentuk-bentuk usaha dan hasilnya, seperti usaha perdagangan, ada pertanian, ada perindustrian, ada politik, ada pendidikan, ada jasa, kemudian dakwah ilallah. Ini juga satu usaha. Saudara-saudara sekalian, tempatnya, kemudian kita lihat daripada usaha ini, pasar, sawah ladang, pabrik, ya, masyarakat, sekolah, kemudian kantor. Sedangkan usaha daripada dakwah, tempatnya apa? Kolbu daripada manusia. Sekarang kita lihat hasil dari pertanian apa, perdagangan apa. Perdagangan hasilnya laba, keuntungan. Kemudian pertanian bahan makanan, barang, perindustrian, barang atau benda-benda. Kemudian politik, jabatan hasilnya. Kemudian sekolah, misalnya ilmu, pengetahuan. Kemudian ada lagi perkantoran, hasilnya gaji. Nah, sedangkan hasil daripada usaha dakwah adalah hidayah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perhatikan bagaimana usaha dakwahnya Rasulullah SAW. Usaha dakwah Rasulullah SAW adalah himpunan dari beberapa amalan, yaitu pertama dakwah ilallah, mengajak agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dakwah. Kita buat dakwah umum, dakwah khusus, dakwah istimai, dan dakwah infiradi. Kemudian juga ta'lim wa ta'lum, halaqah Quran, ta'lim kitabi, fadil amal dan masail, dan muzakarah sifat-sifat sahabat. Kemudian yang ketiga, zikir wal ibadah. Nah, sholat fardu, nawafil, tilawatul Quran, zikir pagi dan petang, serta doa-doa masnunah. Kemudian yang keempat, usaha Nabi, usaha dakwah itu adalah khidmat, pelayanan kepada manusia dan makhluk lainnya dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana usaha pertanian yang terdiri dari sawah, air, benih, alat pertanian, dan petaninya sendiri. Apabila salah satu unsur itu tidak ada, maka usaha pertanian itu tidak akan berjalan. Demikian juga dengan usaha dakwah ini, yaitu usaha dakwah harus sesuai dengan cara atau metode yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Para sahabat selalu diarahkan oleh Rasulullah SAW dengan cara nubuah dalam imaniyah, ibadah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, dan akhlak. Bila usaha dakwah tidak dilakukan dengan mizaj,
tidak dilakukan dengan karakter nubuah, maka kita tidak akan dianggap sebagai umat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man rogiba an sunati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa perkara penting kita dalam rangka menyemangati tentang pentingnya dakwah dan usaha dakwah untuk menyempurnakan iman dan amal kita agar datang apa? Kejayaan dan kebahagiaan pada seluruh manusia. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.